Ibrani 3, 10, 11 Ibrani 3, 10, 11 Oleh karena itu saya marah dengan generasi itu, dan berkata, hati mereka selalu sesat, dan mereka tidak tahu jalan saya. Kemudian saya menyatakan di bawah sumpah dalam kemarahan saya, mereka tidak akan pernah memasuki peristirahatan saya. Komentar, mereka tidak akan pernah memasuki istirahat saya. Ibrani 3, 10, 11 adalah kutipan langsung dari Mazmur 95, 10, 11 Setelah beberapa kali dalam perjalanan ke tanah perjanjian, orang Israel menggerutu melawan Allah, dan setelah mata-mata itu kembali dari tanah Kanaan dengan membawa laporan buruk, bahwa Tuhan akhirnya menyerah pada generasi Israel itu. Dalam Bilangan 14, 27, 29 dia berkata, berapa lama komunitas jahat ini akan menggerutu terhadap saya? Dengarkan keluhan orang Israel yang menggerutu ini. Karena itu katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, aku akan melakukan kepadamu seperti yang kudengar kamu katakan, di padang belantara ini tubuhmu akan rebah, masing-masing dari kamu yang berumur 20 tahun atau lebih yang dicatat dalam sensus dan yang menggerutu kepadaku. Tidak seorang pun di antara kamu yang akan memasuki tanah yang aku bersumpah dengan tangan terangkat untuk membuat rumahnya, kecuali Kaleb anak Yefuneh dan Yosua anak Nun. Penulisan Ibrani menerapkan hal ini kepada orang Kristen. Keselamatan dikondisikan pada kepercayaan pada Tuhan. Mengeluh dan menggerutu bukanlah karakteristik dari iman semacam itu. Jangan berasumsi bahwa hanya karena Anda pernah berdoa untuk menerima Yesus maka Anda sekarang telah diselamatkan. Keselamatan adalah melalui iman di dalam Kristus. Dan iman diungkapkan oleh sikap dan perbuatan seseorang. Hati yang selalu tersesat bukanlah ciri dari hati yang dilahirkan kembali, tetapi ciri anjing yang kembali muntah. Seperti yang dikatakan Petrus dalam 2 Petrus pukul 2:22 tetapi tentang hati yang dilahirkan kembali Yehezkiel menulis, aku akan memberimu hati yang baru dan aku akan berikan semangat baru di dalam dirimu. Aku akan mengambil hati yang membatu dari dagingmu dan memberimu hati yang daging. Aku akan menaruh rohku di dalam dirimu dan membuatmu berjalan menurut ketetapanku. Dan kamu akan menuruti keputusan-keputusanku dan melakukannya. Yehezkiel 36, 26, 27 dan Tuhan berfirman dalam Yeremia 32, 40b, aku akan menaruh rasa takut kepadaku dalam hati mereka sehingga mereka tidak berpaling dariku. Tetapi jika hati seperti itu bukan ciri khas seseorang, maka dia tidak dilahirkan dari Tuhan. Mengenai apa yang dia maksud dengan istirahat, ada lebih banyak yang dikatakan tentang subjek ini di bab ini dan selanjutnya, jadi saya tidak akan berkomentar di sini. Ibrani 3, 12, 13 jagalah itu Ibrani 3, 12, 13 berhati-hatilah, saudara-saudara, jangan ada di antara kamu yang memiliki hati yang berdosa dan tidak percaya yang menjauh dari Allah yang hidup. Tetapi dorong satu sama lain setiap hari, seperti yang disebut hari ini, jangan sampai ada di antara kamu yang dikeraskan oleh tipu daya dosa. Jagalah, ini berarti memiliki hati yang percaya bukanlah ide yang pasif atau fatalistik. Dibutuhkan upaya dari pihak Anda untuk memiliki hati yang percaya. Percaya, dalam pengertian Alkitabiah bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja pada Anda seolah-olah Anda tidak memiliki kendali atasnya. Itu adalah sesuatu yang membutuhkan usaha dari pihak Anda. Iman yang gigih, iman yang berorientasi pada penerapan, Anda bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara iman itu. Kunci untuk mempertahankan hati yang percaya adalah memiliki persekutuan Kristen yang teratur dengan mereka yang akan menasihati Anda sesuai dengan firman Tuhan. Dorongan adalah bagian dari itu. Tetapi kata yang diterjemahkan NIV mendorong memiliki arti yang lebih luas menasihati. Itu digunakan, misalnya, untuk menggambarkan pidato Petrus kepada orang-orang setelah dia memberitakan Injil kepada mereka. Dengan banyak kata lain dia bersaksi dan menasihati mereka, dengan mengatakan, selamatkan dirimu dari angkatan jahat yang memohon di sana. Di antara 109 penggunaannya dalam perjanjian baru kata ini diterjemahkan sebagai menghasut, memohon, memohon, memohon,
menghibur, membesarkan hati. Semuanya tampaknya memiliki elemen emosional bagi mereka, elemen yang melampaui pengajaran yang tidak memihak. Ini adalah kunci untuk menjaga hati yang percaya. Adalah hal lain untuk tetap pada firman yang, tentu saja, maksud saya adalah Alkitab. Yesus berkata, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu." Yohanes 8:31-32 doa adalah kunci lainnya. Dan ada hal lain yang dapat Anda lakukan untuk menjaga hati tetap percaya. Dosa itu menipu. Akibatnya, bahkan ketika seseorang berpikir mereka memiliki hati yang baik, mereka mungkin tidak melakukannya. Demikian pula, orang-orang ini mungkin salah menilai orang Kristen lainnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius pukul 7:20. Karena yang ditaburkan di tanah yang baik adalah bagi mereka yang mulia dan baik hatinya, yang mendengarkan firman itu, memeliharanya, dan dengan ketekunan menghasilkan panen. Lukas pukul 8:15. Ibrani pukul 3:14. Kita telah mengambil bagian di dalam Kristus jika kita berpegang teguh sampai akhir kepercayaan yang kita miliki pada awalnya. Komentar: kondisi kepercayaan inilah cara Paulus mengajar, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Oleh Injil ini kamu diselamatkan, jika kamu berpegang teguh pada firman yang telah kuberitakan kepadamu. Jika tidak, Anda percaya dengan sia-sia. 1 Korintus 15:2. Injil hanya menyelamatkan mereka yang bertekun dalam iman. Tapi apa yang benar-benar menarik dari ayat ini dalam bahasa Ibrani adalah bagaimana ia mengatakannya. Adalah perfect tense yang ditunjukkan oleh leksikon Yunani, berarti suatu tindakan yang terlihat telah selesai di masa lalu, dari sekali untuk selamanya. Tidak perlu diulangi. Di sini Ibrani mengatakan bahwa sesuatu yang terjadi di masa lalu hanya benar jika kondisi masa depan terpenuhi. Satu-satunya cara logika bertahan adalah menyimpulkan bahwa jika kondisi masa lalu benar, maka kondisi masa depan tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, itu pada dasarnya mengajarkan keamanan kekal, atau lebih tepatnya, doktrin ketekunan orang suci. Karena secara logis mengesampingkan kemungkinan adanya seseorang yang di masa lalu datang untuk mengambil bagian dalam Kristus, tetapi tidak bertahan sampai akhir dalam iman itu. Tidak ada skenario hipotetis seperti itu. Jadi, ketika Yohanes melihat beberapa orang meninggalkan iman, dia berkata, "Mereka keluar dari kita, tetapi mereka sebenarnya bukan milik kita, karena jika mereka milik kita, mereka akan tetap bersama kita, tetapi kepergian mereka menunjukkan bahwa tidak satu pun dari mereka milik kita." 1 Yohanes pukul 2:19. Hal yang sama berlaku untuk 1 Korintus 15:2 yang disebutkan di atas, di mana Paulus berbicara tentang keadaan saat ini yang benar. Oleh Injil ini kamu diselamatkan, karena tidak dikatakan, kamu akan diselamatkan, melainkan, kamu diselamatkan hanya jika kondisi masa depan terpenuhi. Jika Anda berpegang erat-erat yang saat ini disimpan. Ketekunan dalam iman merupakan karakteristik dari mereka yang lahir dari Allah, mereka yang datang untuk berbagi di dalam Kristus.